Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama. Shalom Opa Oma. Shalom Cece, shalom Dede, shalom siapa lagi ya? Shalom semua deh yang Semuanya. Shalom ada di rumah. Shalom Ciher. Cici Sisi. Aduh, hari ini kita semua bersemangat Ciher ya. Semangat. Wah, kelihatan tuh. Antusias. Yes. Tambahin Ciher. Yes. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, kelihatan banget loh Ciher. Anak-anak di rumahnya semua bersuka cita. Pasti dong karena hari ini ibadah lagi. Ibadah lagi. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang luar biasa. Anak-anak semuanya bisa dapat kesempatan untuk bisa memuji nama Tuhan. Semuanya udah siap untuk memulai ibadah hari ini? Amin. Kalau gitu, yuk sekarang kita mau simpan dulu semua mainan kita yang tadi sambil breakfastnya ditaruh dulu. Ayo minum dulu, setelah itu minumannya juga ditaruh. Jangan ada pernak-pernik di sekitar kita ya Ciher ya. Iya, biar kalau misalnya lagi lompat, Nggak ketendang. Nggak ketendang, bisa lega lah, luas Betul, gitu. juga bisa fokus. Setelah itu kita undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita hari ini. Kita datang memuji, menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah pelihara setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah setia menyertai kehidupan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Naikkan pujian ini dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan dambaanku. yang menjadi satu-satunya Tuhan, Luar biasa. Engkaulah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. yang dahsyat. Kami rindu menyenangkan-Mu, Hanya Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, meninggikan memuliakan nama-Mu, Kami rindu Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. untuk Kami rindu memuji-Mu. mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau selalu Kami angkat suara kami, menyenangkan kami hati menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. selama-lamanya. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya, Allah yang layak untuk ditinggikan, haleluya, Allah yang layak untuk diagungkan. haleluya, 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 Kami naikkan rasa syukur kami. Terima Kami kasih mau Tuhan, puji Engkau. terima Oh, kasih, haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Ya Rara, Tuhan. Rara Lawase. Ya Rara. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus, pimpin ibadah kami hari ini. Roh Kudus, pimpin setiap kami untuk bisa memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang akan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Victorious Kids, peace and joy. Cisisi mau lihat dong tangan-tangan yang terangkat yang bersuka cita, mana tangannya? Ya biarlah setiap
roh yang ada di dalam kita boleh terus menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Benar ya Ciher ya? Betul sekali. Betul. Semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini pakai gerakan ya. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Apa? Keep me burning till the break of day. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Tangannya diangkat. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Angkat tangannya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeah. Luar biasa anak-anak Victorious Kan Kids. Victorious Kid paling Yahut. Paling imut, paling pokoknya oke punya. oke punya, betul banget. Ciher, tadi kan kata Ciher waktu berdoa, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menyertai ibadah. Memangnya ada Ciher Roh Kudusnya di sini, Ciher? Roh Kudusnya bukan cuma ada di sini, tapi dia tinggal di sini. Oh gitu. Jadi kasih spirit terus, kasih semangat untuk memuji Tuhan. Oh, nggak kelihatan sama mata kita ya, Ciher? Nggak perlu kelihatan, jangan seperti Thomas yang mesti ngelihat tangannya Oh, Tuhan Yesus. ingat tuh. Soalnya Sisi pengen ingetin anak-anak, Ciher. Takutnya mereka di rumah pada nyariin. Pada Di nyariin ya, mana nggak nih? usah nyari. Nggak usah dicari ya, Ciher ya. Nggak usah, kan udah dibilangin Roh Kudusnya berdiam bersama dengan kita di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Amin. Jadi meskipun mata kita tidak bisa melihat, kita percaya bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. 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 Kita percaya ada gerakan Roh Allah di sini. Semuanya tepuk tangan yuk. Ada gerakan Roh Allah. Apa? Di sini. Yes, di sini dan di rumah adik-adik. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan apa? Di sini. Amin, kita percaya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh
dipercaya. Hosana, 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 Hosana. Lompat yuk. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita mau katakan di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Di mana? Di sini. Amin. Kita percaya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidupku, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita angkat tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lagi Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren, Keren. Victorious Kid paling Yahud dah. Paling Yahud. Wow, mereka ada yang sampai muter-muter loh, Ciher. Keren dong ya kalau muter-muter. Iya, sampai berputar-putar gitu. Wah, lebih keren daripada Cisisi dan Ciher yang ada di sini. Wah, berputar 7 kali. Awas tapi tengiri kok rubuh. Roboh dong. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenangkan dulu. Nah, ambil napas, buang napas yang tadi sudah lompat-lompat. Setelah itu kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan itu berlalu dengan sia-sia. Jangan sampai setiap firman yang disampaikan oleh guru-guru Victorious Kid hanya masuk di kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan sampai itu terjadi. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hidup kita, boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari hidup kita semakin baik, hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin benar dan banyak orang dimenangkan lewat kepribadian kita karena kita ada di antara mereka. Buka hatimu, buka pikiranmu, biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, menjamah dan mengurapi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus,
sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku. Sama-sama kita mau katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku. Sama-sama kita mau katakan, my best friend, Holy
bersyukur karena Roh Kudus menjadi sahabat terbaik bagi kami. Roh Kudus yang selalu menemani kepada kami di saat kami susah dan juga menemani di saat kami senang. Roh Kudus teruslah tetap tinggal bersama dengan kami. Kami mau terus menyenangkan Tuhan Yesus sehingga Roh Kudus terus ada bersama dengan kami. Roh Kudus saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pakai Tante Mechen yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami semua semakin mengerti karya Roh Kudus bagi kami di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa hari ini ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini anak-anak semuanya sudah siap? Mau dengar firman Tuhan? Wah, sudah siap semua. Sudah siapin catatannya? Sudah siapin apa lagi ya? Alat tulisnya? Wah, sungguh luar biasa. Benar kata Ci Herliati bilang, anak-anak Victorious Kids memang hebat. Anak Victorious Kids memang dahsyat. Karena Tuhannya adalah hebat. Tuhan kita adalah dahsyat. Jadi kita anak-anaknya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang dahsyat. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke deh, kita gak mau berlama-lama lagi ya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus yang setia, penolong yang setia. Terus minggu yang berikutnya kita mengenal apa? Pekerjaan Roh Kudus. Nah sekarang kita mau belajar tentang Holy Spirit position. Nah artinya ini adalah jabatan dari Roh Kudus. Ya ayatnya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Nah anak-anak kita mau belajar ya hari ini ya. Kita mau belajar sama-sama, yuk kita siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Oke, kita mau buka di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di sini jadi anak Allah? Ya, berarti kita mau dipimpin sama Roh Allah. Ya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya, di sini jabatan Roh Kudus adalah yang pertama adalah Roh Kudus adalah penghibur kita. Itu terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak, Roh Kudus di sini sebagai penghibur, ya. Tugas Roh Kudus adalah menghibur kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Pada saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesedihan, Roh Kudus itu yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Kesesakan dalam hal apa ya? Masalahnya kita punya masalah. Mungkin di sekolah kita belajar pelajarannya banyak sekali. Ulangan banyak, PR banyak. Aduh, kayaknya susah nih. Kayaknya aduh gak berhenti-berhenti nih belajar terus. Jangan takut. Ya jangan takut, jangan sedih. Kok PR-nya salah melulu lagi. Kerjaannya gak berhenti-berhenti, banyak banget. Tetap bersyukur sama Tuhan. Kita punya penolong. Kita punya penghibur yang selalu siap menghibur kita. Kalau kita mengalami kesusahan, jangan lari kepada siapa-siapa, tapi lari kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pimpinan daripada Tuhan. Ya karena Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memimpin kita. Satu hari ya, Tante Mechen lagi berjalan-jalan nih ya. Lagi jalan-jalan ke satu tempat wisata. Di Jakarta sih nggak jauh-jauh. Di satu tempat wisata, Tante Mechen hanya sebagai pengikut saja ya, maksudnya diajakin gitu ya, diajak jalan-jalan, ya ikut gitu. Pada saat itu, saat di satu tempat, ternyata kita kan rombongan banyak. Ada rombongan naik mobil tuh banyak. Rombongan mobil A berhenti di sini, rombongan mobil B itu tidak terkoordinasi dengan baik sehingga mencar-mencar gitu. Nah satu kali Tante Mechen datangnya duluan nih. Di tempat yang ini, ternyata teman Tante Mechen di tempat yang lain, jadi berbeda. Padahal tujuannya mau sama, tapi berhentinya berbeda-beda. Jadi kita harus calling-calling gitu. Di mana posisinya, di mana posisinya. Oh di sini. Akhirnya jadi lama gitu ya. Nah pada satu kali tiba-tiba Tante Mechen ditelepon. Begitu Tante Mechen angkat, orang ini udah marah-marah. Marah-marah omelin Tante Mechen gitu. Dengan berbagai macam kata-kata. Aduh, Tante Mechen bingung kenapa ya? Apa salah saya? Apa nih yang menjadi kesalahan nih? Tiba-tiba marah-marah. Rasanya gimana? Hati yang tadinya senang mau berkumpul bersama dengan teman-teman. Tiba-tiba hatinya jadi sedih. Sedih banget Tante Mechen tuh gak pernah diomelin sampai sebegitu gitu ya. Ya, gak pernah diomelin gitu. Mama Tante Mechen aja gak pernah marahin Tante Mechen sampai sebegitu. Tiba-tiba orang ini marahin Tante Mechen sampai sebegitu rupa. Hati ini sedih. Ya sedih banget gitu. Terus akhirnya Tante Mechen gak bisa berbuat apa-apa. Jadi suasana rekreasinya itu sudah tidak menyenangkan ya. Tante Mechen cuma diam saja mengikuti semua acara biasa saja. Cuman hatinya tidak bergembira gitu, sedih. Nah pada waktu pulang ke rumah, Tante Mechen gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya sakit, sedih banget gitu. Tante Mechen langsung naik ke atas, ke kamar. Tante Mechen nangis, berseru sama Tuhan. Meminta tolong sama Tuhan. Supaya Tante Mechen bisa mengampuni orang itu gitu. Tante Mechen berdoa sambil menangis gitu. Menangis dan menangis. Akhirnya Tante Mechen mendapatkan kelegaan. Ya, Tante Mechen berseru, Tuhan Yesus tolong. Supaya saya bisa melupakan kesalahan orang itu. Supaya hati saya bergembira lagi. Supaya hati saya senang lagi. Itu pada saat itu Tante Mechen berdoa sama Tuhan. Nah itulah Roh Kudus datang. Memberikan penghiburan kepada Tante Mechen. Memberikan kekuatan kepada Tante Mechen. Dan di situ Tante Mechen merasakan kuat lagi. Merasa terhibur lagi. Merasa bersuka cita lagi. Dan kesedihan itu hilang. Ya, dan Tante Mechen bisa mengampuni orang itu, ya, dan Tante Mechen bisa beraktivitas kembali dengan baik, bisa melakukan kegiatan kembali dengan baik. Karena apa? Tante Mechen sudah berseru kepada Roh Kudus. Karena Tuhan bilang, aku akan Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur, ya. Roh Kudus itu senantiasa menghibur kita yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, supaya dan Dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu.
segala sesuatunya apa? Dia mengajar untuk saya bisa, Tante Machen bisa mengampuni. Itu Roh Kudus mengajar kepada Tante Machen. Roh Kudus mengajar kepada Tante Machen untuk tidak lagi mengingat-ingat kata-kata daripada orang itu dan melupakan. Itulah Roh Kudus mengajar kepada Tante Machen sehingga Tante Machen bisa mendapatkan kelegaan dan tidak lagi merasa sedih. Ya, dan kesedihan itu sudah hilang. Tuhan ganti dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, Roh Kudus itu sebagai di sini ya, yang kedua. Nih, yang kita baca dulu di ayat Yohanes 16 ayat 33 nih ya. Kita baca sama-sama dulu. Sebelum ini Yohanes 16 ayat 33. Semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Ini ayat yang boleh memberikan kekuatan pada kita. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesesakan, ingat ayat ini bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Ya, walaupun kita mengalami penganiayaan, tetapi Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Aku yang sudah mengalahkan dunia ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera kepada kita. Ya, oleh sebab itu jangan takut, jangan lagi sedih, jangan lagi kecewa karena segala masalah yang ada di dalam hidup kita. Ya, karena ulangan terlalu banyak, mama marah-marah dan papa marah-marah, semua pada marah-marahin kita. Jangan sedih, jangan kecewa, ya, tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan supaya Roh penghibur itu ada menolong kepada kita. Roh itu ada bersama-sama dengan kita. Tadi Tuhan dikatakan kalau kita sebagai anak-anak Allah kita akan dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Ya, kata sebagai anak-anak Allah, Roh Allah akan memimpin kita. Itu Roh penolong itu akan memberikan penolongnya bagi kita. Memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi merasa sedih. Ya. Lanjut. Yang kedua. Roh Kudus adalah penolong dalam kelemahan kita. Sama-sama baca ya. Roh Kudus adalah penolong dalam kelemahan kita. Roh Kudus memiliki jabatan sebagai penolong. Kita manusia ini memiliki kelemahan. Kita manusia ini memiliki kemampuan yang terbatas. Tetapi Roh Kudus dapat menolong kita setiap kali dalam kelemahan. Dan dia mampu menolong kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan merasa takut. Ya, Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan pertolongannya kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan memberikan penolong yaitu Roh Kudus kepada kita. Dia akan menyertai kepada kita bukan untuk saat ini saja, tetapi Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, oleh sebab itu tetap minta kepada Tuhan. Minta supaya penolong itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus juga akan bukan suatu pribadi yang ambisi tanpa kita undang. Dia akan hadir, Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia mengizinkan hidup di dalam kehidupan kita. Dia selalu mau ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita buka hati, dia akan masuk. Kalau kita buka hati kita terima Roh Kudus, dia akan masuk dalam hati kita. Dia senantiasa selalu menunggu kita, dia akan selalu menantikan kita. Kapan nih ya anak-anaknya mengundang Roh Kudus masuk dalam hatinya. Nah, ini dia yang dia selalu menanti-nantikan kita. Dia Roh Kudus yang lemah lembut, dia Roh Kudus yang baik, dia Roh Kudus yang selalu setia. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah penyelidik yang agung, yang menolong kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Di dalam, Roh Kudus ini sebagai penyelidik banyak hal yang belum kita ketahui,
yang menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Namun Allah akan memberitahukan hal yang kepada kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia akan memberitahu hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan selalu mengingatkan kepada kita, jangan melakukan hal yang tidak baik, jangan melakukan yang itu tidak baik. Itu Roh Kudus. Dia selalu memberikan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, tapi Dia akan memberitahu kepada kita terlebih dahulu. Di dalam Yohanes 33 ayat 3. Bukan Yohanes nih, salah, Yeremia. Yeremia 33 ayat 3. Ya, maaf Tante Mencen salah ketik. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu Dia beritahukan kepada kita. Dia mengingatkan kepada kita pada saat kita berdoa. Dia singkapkan semuanya. Dan apa yang tidak kita tahu, kita akan menjadi tahu. Satu hari ya, Tante Mechen kan sedang menyiapkan renungan gitu ya, menyiapkan renungan untuk tugas gitu ya, tugas di sekolah. Waktu itu masih dalam online. Jadi waktu itu ada ibadah guru, ibadahnya online gitu. Nah, Tante Mechen mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada waktu Tante Mechen lagi mempersiapkan, Tante Mechen biasa kan selalu mempersiapkan tuh dicatetin dulu gitu ya. Udah dicatetin terus Tante Mechen bikin PTT-nya seperti ini, bikin PTT-nya udah bikin. Terus pada waktu Tante Mechen lagi bikin seperti itu, lagi bikin tiba-tiba Roh Kudus ingatan gini, kertasnya dibawa ya gitu, kertasnya dibawa. Biasa kan Tante Mechen kalau udah ada PPT ini, Tante Mechen nggak bawa kertas gitu ya, pikir di rumah lagi ya, udah ada laptop, udah yakin deh pasti ada. Tapi ada suara yang mengingatkan gini, jangan lupa kertasnya dibawa, kertasnya disimpan, dibawa, dipakai gitu. Maksudnya catatan itu dipakai. Benar, pada waktu Tante Mechen siapin itu, Tante Mechen bawa itu kertas, tiba-tiba pada saat tugasnya itu sedang berjalan, hari Rabu siang, tiba-tiba signal di rumah Tante Mechen itu nggak bagus. Ya, tiba-tiba saja seperti itu, jadi Tante Mechen tidak bisa pakai PPT, tidak bisa pakai PowerPoint-nya, nggak bisa. Nah, tapi Roh Kudus sudah mengingatkan Tante Mechen, memberitahu terlebih dahulu dengan bawa catatannya. Nah, jadi pada waktu Tante Mechen nggak bisa pakai PPT, Tante Mechen punya catatan. Nah, jadi pada waktu Tante Mechen mau menyampaikan firman Tuhan, jadi berdasarkan catatan, bukan berdasarkan PPT yang Tante Mechen sudah buat di laptop, bukan. Nah, inilah Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu dahsyat. Dia sudah mengingatkan, coba kalau Tante Mechen nggak dengar-dengaran, nggak bawa itu kertas, nggak simpen itu kertas, Tante Mechen bagaimana mau menyampaikan firman Tuhan? Semua ayat-ayat ada di situ gitu kan. Tante Mechen tidak bisa menghafal semua seperti itu. Tante Mechen baca berdasarkan catatan gitu. Wah, puji Tuhan. Tiba-tiba sinyal hilang, jadi Tante Mechen tidak bisa pakai PowerPoint. Jadi cuma itu juga tanpa muka gitu ya, tutup layar gitu ya. Semuanya, suaranya juga putus-putus gitu, kurang bagus. Aduh, puji Tuhan banget. Tapi Tante Mechen bisa. Akhirnya setelah Tante Mechen tutup layar, nggak pakai kamera gitu maksudnya, itu bisa berjalan suaranya jelas gitu. Tapi Tante Mechen nggak bisa share PowerPoint-nya gitu. Jadi Tante Mechen bacain ayat-ayat yang semua yang udah ada di dalam kertas yang Tante Mechen buat. Inilah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia memberitahukan terlebih dahulu kepada kita sebelum itu terjadi, dia sudah ingetin. Tergantung kita respon nggak
dengan suara Roh Kudus itu. Kalau kita respon dengan suara Roh Kudus, kita akan ikutin. Itu sering kali tuh, Tante Mecen sering mendengar suara-suara seperti itu. Kalau Tante Mecen taat, itu Tante Mecen selamat terhindar dari segala bahaya gitu kan ya. Tapi kalau tidak taat, itu terjadi gitu. Ada hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan hal ini kita belajar ya. Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, nggak mungkin, nggak kepikir tuh Tante Mecen. Biasa lancar-lancar aja kok, online nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba saat itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Tuhan sudah memberitahu kepada kita bagaimana kita meresponi suara Roh Kudus itu di dalam hati kita. Apakah kita menjadi anak-anak yang dengar-dengar akan suara Roh Kudus? Kalau dia sudah memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami, dia menyelidik, memberikan kepada kita, pasti kita juga akan mendapatkan, mengetahui hal-hal itu dengan baik. Yang keempat, adalah Roh Kudus adalah guru yang baik. Roh Kudus adalah guru yang baik. Kita akan baca nih, Roh Kudus adalah guru yang baik. Roh Kudus memiliki jabatan sebagai guru. Nah, setiap kita punya jabatan ya. Punya jabatan. Di sini siapa aja jabatannya nih? Ya, ada yang jadi ibu rumah tangga ya. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi HRD, ada yang jadi kepala sekolah ya, seperti Tante Mecen gitu ya. Ya maksudnya gitu Cisisi ya. Iya, punya jabatan. Nah, Roh Kudus juga punya jabatan. Dia sebagai guru yang baik. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan perlu diajar jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Yesus adalah guru yang baik. Ya. Tergantung kita nih, mau nggak diajar nih oleh guru kita nih. Ya, kalau dia sebagai guru, kita sebagai murid, mau nggak kita diajar oleh Roh Kudus? Roh Kudus memberikan jalan-jalannya, memberikan petunjuk-petunjuknya melalui siapa? Guru-guru sekolah minggu. Ya, guru-guru sekolah minggu adalah mewakili Tuhan Yesus untuk mengajarkan hal-hal yang benar. Ya, mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengajarkan bagaimana kita harus mengikuti jalan Tuhan. Untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan yang tidak baik. Itu diajarkan. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita. Kalau kita sedang mengalami di persimpangan gitu ya. Ada sesuatu barang. Ini kita perlu ambil apa enggak ya? Ini barangnya bagus nih. Enggak ada orang nih. Ambil jangan ya. Roh Kudus itu akan berbicara. Jangan diambil. Jangan diambil. Tapi iblis akan bilang ambil. Ambil. Nah, ini Roh Kudus mengajar kepada kita. Hal yang baik. Jalan-jalan Tuhan yang baik diajarkan kepada kita. Kita mau dengar enggak? Kita mau ikutin enggak? Gitu. Kalau kita mau dengar, kita mau ikutin, kita menjadi anak-anak yang baik. Kita tidak akan ambil barang itu karena itu bukan milik kita. Ya, itu satu contoh. Kalau kita dengar suara Roh Kudus, dia akan berbicara kepada kita. Sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Tetapi sesuatu yang tidak baik itu bukan daripada Tuhan. Oleh sebab itu dengar suara Roh Kudus. Dengar baik-baik. Ya, Roh Kudus adalah guru yang baik bagi kita. Itu berlaku buat kita semua. Asal kita punya kerendahan hati, mau mendengar dan mau melakukannya dengan baik. Ya, yang terakhir, Roh Kudus adalah penuntun yang agung. Dalam 1 Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh Kudus memiliki jabatan sebagai pemimpin. Yesus adalah gembala agung kita. Kita adalah domba-dombanya. Sehingga kita perlu dituntun dalam hidup ini. Banyak orang saat ini penuh Roh Kudus tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, semua orang bilang penuh Roh Kudus tetapi dia tidak mau dipimpin, berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ya, kita harus mau dengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Ya, kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Ya,
Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bagaimana kita mau enggak nih sebagai domba-dombanya menjadi domba-domba yang taat, yang mau mengikuti gembalanya, ya, mau dipimpin oleh gembalanya. Kalau kita tidak mengikuti gembalanya, kita akan menjadi domba yang tersesat, domba yang kesasar, sehingga kita pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak mematuhi pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga kita merasa penuh Roh Kudus, tapi kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kita nggak mau dipimpin. Ya, kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Kehidupan kita tidak ada perubahan. Marah-marah, tetap marah-marah. Membenci orang, tetap membenci orang. Ya, melakukan kejahatan, tetap melakukan kejahatan. Karena apa? Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, padahal gembala yang agung itu sudah membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, sudah memimpin kita. Tapi kita nggak mau dipimpin. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lembut, Roh Kudus itu roh yang manis, Roh Kudus itu roh yang selalu menolong kepada kita. Di saat kita mengalami kesusahan apapun, berseru kepada Dia. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, anak-anak, oleh sebab itu saat ini Roh Kudus sedang dicurahkan buat kita semua. Janganlah kita mengeraskan hati. Mari kita minta kepada Tuhan. Biar Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus berkarya di dalam hati kita. Jangan biarkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, jangan didiamkan. Tapi ajaklah Dia berbicara, ajaklah Dia berkomunikasi. Karena Dia adalah roh yang hidup, roh yang berkuasa, roh yang mengerti keadaan kita. Roh Kudus adalah roh yang selalu ada di dalam hati kita. Bagaimana kita meresponinya? Apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan suara kita sendiri? Tapi biarlah kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah roh yang akan memimpin hidup kita. Dia yang akan menyertai setiap langkah-langkah kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Dan Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Ya, Dia mengingatkan kita. Kalau Dia mengingatkan kita, dengar dan lakukan. Ya, apa yang Dia udah ingetin, lakukan. Ya, dalam kita menghadapi masalah pun Dia selalu beserta dengan kita. Ya, mari sebagai anak-anak Tuhan terima Roh Kudus itu di dalam hati kita. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Biar setiap kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mau belajar bahasa roh, miliki bahasa roh itu, minta kepada Tuhan. Itu bukan kita diajarin, tetapi minta sama Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari, jangan lewatkan kesempatan bulan ini. Bulan ini adalah kita belajar tentang Roh Kudus. Biarlah kita terima Roh Kudus di dalam hati kita. Kita buka hati, kita terima Roh Kudus masuk dalam hati kita. Biar Dia yang memimpin, menuntun, melangkahi hidup kita dalam setiap langkah-langkah yang kita jalani. Ya, jadi 5 hal ini, ya. Ya, jabatan Roh Kudus, kita baca sama-sama yuk. Jabatan Roh Kudus 1. Roh Kudus sebagai penghibur. Ya, dikala kita sedih, dikala kita susah, dikala kita mengalami kesusahan, Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan kepada kita. Asalkan kita mau datang kepada Dia. Asalkan kita mau berseru kepada Dia. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong. Dia selalu siap sedia menolong kita 24 jam lebih. Ya, 24 jam Dia siap selalu ada bersama-sama dengan kita.
Dia ada selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu jangan kita takut. Oleh sebab itu jangan kita kecewa. Ya, putus asa, jangan. Roh Kudus itu selalu siap menolong kepada kita. Dia siap siaga 24 jam menolong kepada kita. Roh Kudus sebagai penyelidik, dia selalu memberikan apa yang belum kita ketahui, dia akan beritahukan kepada kita apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak paham. Ya, dia akan berikan itu kepada kita. Yuk, kita tidak paham dengan firman Tuhan, kita belajar. Roh Kudus tolong, saya nggak ngerti nih firman Tuhan ini. Dia akan memberikan pembelajarannya buat kita. Roh Kudus sebagai guru, dia adalah sebagai guru yang senantiasa mengajar kepada kita. Dia mengajar berdoa, dia mengajar kita baca Alkitab, dia mengajar kita melakukan yang baik, dia mengajar kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia mengajar asalkan kita mau penuh dengan kerendahan hati, diajar oleh dia, dipimpin oleh dia. Dan Roh Kudus adalah sebagai penuntun yang agung. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang menuntun domba-dombanya. Dia yang senantiasa menjagai kita. Dialah yang senantiasa melindungi kita. Sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita takut. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita akan dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Asalkan kita penuh dengan kerendahan hati, membuka hati untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kalau segala sesuatu dia bisa mengingatkan kita. Segala sesuatu dia bisa menghibur kita. Luar biasa. Dahsyatnya Roh Kudus ya. Dia benar-benar my best friend. Ya, dia bukan sekedar teman biasa. Tetapi dia yang best. Ya, teman yang sungguh luar biasa. Kalau kita tadi mendengar pujian ini, Tante Mitya tuh merasakan aduh luar biasa ya. Dahsyat Tuhan itu ya. Dia menjadi sahabat yang setia, sahabat yang siap menolong. Tidak ada satu sahabat yang siap siaga menolong kepada kita. Hanya Yesus, yaitu Roh Kudus yang siap siaga menolong kepada kita. Kapanpun, dimanapun, ya, dia siap menolong kepada kita. Oleh sebab itu milikilah Roh Kudus dalam hati kita. Terimalah Roh Kudus dalam hati kita. Karena itulah kekuatan buat setiap kita. Itu adalah penolong yang setia. Ya, ingat, kalau kita lagi susah, lagi sedih, jangan lari kepada siapapun. Datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, kalau kita membutuhkan pertolongan, jangan lari kepada manusia. Manusia seringkali mengecewakan, tetapi kita datang kepada Tuhan yang siap menolong kita. Ya. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak ngerti, jangan lari kepada siapa. Banyak berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita lebih dekat kepada Tuhan, semakin kita berbicara, berkomunikasi melalui doa kita, semakin kita merasakan, kita merasa intim Tuhan, semakin bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui, dia akan singkapkan. Oleh sebab itu mari anak-anak, terimalah Roh Kudus dalam hatimu. Dia menjadi sahabat setia kita, penolong di dalam kesesakan. Amin. Anak-anak puji nama Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan saat ini. Yang mau catat boleh catat, silakan dicatat. Ya, yang sudah mencatat boleh disimpan catatannya. Yuk kita mau berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita semua sudah dipimpin oleh Tuhan. Terimalah dia dalam hatimu. Mari kita berdoa. Siapa yang mau terima Roh Kudus, jangan ragu-ragu, percaya, dia siap menolong kepada kita, dia siap menjadi penghibur, dia siap menjadi penolong, dia siap menjadi guru yang baik, dia siap menjadi gembala yang baik buat kita, dan dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau terima Roh Kudus, kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Biar dia berkarya dalam hidup kita, dia bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Dia adalah my best friend. Dia adalah sahabat yang luar biasa, siap menolong kepada kita kapanpun, dimanapun. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Kalau siang hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Di mana firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Roh Kudus senantiasa siap menolong kepada kami. Roh Kudus menjaga dan melindungi kepada kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami terima saat ini. Kami undang Roh Kudus masuk dalam hatiku. Biarlah kami buka hati kami saat ini untuk Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau mengeraskan hati kami saat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja, untuk Roh Kudus berkarya, untuk Roh Kudus menyertai kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau dipimpin, yang mau mendengar suara Roh Kudus, yang mau jadi anak yang dengar-dengaran Tuhan dan belajar mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hal yang baik datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua ya. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Dari awal terus luar biasa terus. Betul, firman Tuhannya keren banget. Yang terus mengajarkan kita siapa sih itu Roh Kudus. Nah, kita kan dari tadi nyanyi ya, Holy Roh Kudus Spirit, terus. my best friend. Wah, iya, Roh. Bagaimana kita bisa mengenal best friend kita kalau kita tidak mendengarkan cerita Roh Kudus setiap hari gitu ya Ciher ya. Iya betul. Nah, terus Cisisi dan Ciher mau kembali mengingatkan. Nah, minggu lalu kan sudah diumumin tuh, sudah dibocor-bocorin sedikit sama Ciher sama Tante dikasih tahu Mechen. nih, minggu lalu Cier udah bilang bahwa akan ada ibadah onsite. Yeay! Siapa yang excited? Saya dong. Jadi ibadahnya di tanggal 22 dan tanggal 29. Di 22 itu kan minggu depan Sisi. Iya betul. Minggu depan kita ibadah onsite. Nah, Cisisi udah gak sabar Ciher. Sama Cier juga udah pengen ketemu lagi sama adik-adik nih di dalam ibadah onsite. Betul. Jangan lupa dicatat ya. Ibadah onsite tanggal 22 dan 29. Tapi selain ibadah onsite kita tetap ada ibadah online Ciher. Oh iya dong, kasihan nih yang mungkin masih belum bisa yang hadir mungkin, atau rumahnya jauh. Rumahnya jauh, nggak Ah. ada yang anter. Ah. Oke, untuk sementara masih ikut Ibadah lewat online. dulu. Kita juga punya teman-teman online loh Ciher Oh, yang bergabung dengan iya, yang Victorious bergabung. Kids. Waktu adik-adik itu ya, apa tuh yang salin tempel Iya. tuh dikirim ke teman-temannya. Pada saat mereka memforward, nah pada saat mengcopy paste,
ibadah kita, mereka tuh ke semuanya Ciher, sampai di luar negeri. Wah, Wah, keren. Pantesan aja kalau di luar negeri gimana bisa datang ibadah. Oh, Iya, oleh karena nggak apa-apa bisa ikut ibadah live streaming. betul, keren deh. Terus jangan lupa, persembahan adalah bagian dari ibadah. Tadi kan sudah dikasih lihat tuh, apa namanya, QR. QR-nya, QRIS-nya itu bisa dibayarkan dengan yang belakangnya pay itu. Jangan lupa memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan lewat persembahan kita. Ada kode jangan lupa, uniknya. Jangan lupa, iya. Nah, Kode Cisisi hampir uniknya. lupa loh, Ciher. Kode uniknya jangan lupa biar kita tahu bahwa itu persembahan dari adik-adik Victorious Kids. Betul. Kode uniknya adalah angka 8. 8. Oke deh, sebelum mengakhiri ibadah kita, ayo kita mau naikkan pujian satu lagi. Semuanya kembali Ayo, bangkit berdiri. berdiri. Semangat, semangat. Tunggu nih, ini lagunya, lagu zamannya dulu Cisisi yang sekolah minggu Ciher. Tapi jangan salah, walaupun dulu Cisisi waktu masih sekolah minggu, adik-adik tahu. Oh, tahu ya? Tahu, Oh. adik-adik Victorious Kids kan Yahoo. Wah, hebat semuanya. Kalau Wow. gitu jangan lupa pakai gerakannya ya. Pada saat kita mengatakan Roh Kudus, kita tangannya nih di kepala Roh Kudus Iya. gitu. Oke? Oke deh, musik. Lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku dari yang dalam dulu. Lagi. Lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia apa? Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku dari yang dalam. Lagi ya. Lebih besar dia dalam apa? Yes, lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku dari. Sekali lagi deh, sekali lagi. Lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku, Roh Kudus. Lebih besar dia dalamku dari yang dalam dunia. Ya, pujian sederhana yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Roh Kudus itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Apa Ciher? Ciher mau kasih tahu sesuatu? Enggak deh, kayaknya kita udah dulu kali ya, biar persiapan buat minggu depan. Oh Semangat. gitu. Oh ya Ciher, tadi ada yang ketinggalan, kasih Aduh, taunya. apa tuh yang ketinggalan? Untuk ibadah tatap mukanya udah nggak perlu daftar Ciher. Oh iya, nggak perlu daftar, tapi Iya. nanti akan dikirim link untuk isi screening. Kontak tracing. Ah iya, kontak tracing. Aduh, lupa susah nih ngomongnya Iya. kontak tracing. Iya, kita tetap jaga protokol kesehatan ya Ciher ya. Betul, ibadahnya tetap nanti datang adik-adik datang pakai masker. Di gereja juga tetap pakai masker. Terus duduknya nih, Duduknya bangkunya kalau udah disiapin jangan digeser-geser. Tidak boleh digeser. Kita duduk berjarak supaya adik-adik, anak-anak pada saat datang mereka sehat, Pulang juga pulang tetap sehat. juga harus sehat. Oke deh, yuk kita mau mengakhiri ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, untuk ibadah kami, kami hari ini. Kami bersyukur, kalau kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang luar biasa lewat ibadah kami hari ini. Jadikan setiap kami sebagai anak-anak yang taat dan dengar
dengar-dengaran. dengar-dengaran. Kami mau hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, agar kami setiap hari boleh menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Berkatilah pekerjaan mereka sehingga lewat pekerjaan mereka bisa mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus memelihara setiap kehidupan kami dan juga pertemukan kami di minggu yang akan datang lewat ibadah onsite dan juga ibadah online. Berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan bersama-sama dengan Cisisi dan Ciher di sini. Buat adik-adik yang bisa doa Bapa kami, yuk kita menaikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. See you next week. God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.